Hiroshima's 350,000 residents were killed instantly. 3 days later, the US launched a second bombing mission on the city of Nagasaki. Approximately 40,000 of Nagasaki's 240,000 citizens died on impact. Setelah peristiwa pemboman di Hiroshima dan Nagasaki oleh Amerika Serikat, Jepang pun menyerah setelah banyaknya korban, kota-kota hancur, dan kekuatannya yang melemah. 15 Agustus 1945 menandai berakhirnya gencatan senjata oleh Jepang. Inilah menjadi kekalahan telak peristiwa pemboman tersebut. Maka harapan baru pun muncul di tanah air Indonesia. In that, Hirohito said, moreover, the enemy has begun to employ a new and most cruel bomb, the power of which to do damage is indeed incalculable, taking the toll of many innocent lives. Should we continue to fight, he continues, it would not only result in an ultimate collapse and obliteration of the Japanese nation, but also it would lead to the total extinction of human civilization. Fellow citizens, the war is over. The Japanese government has accepted the terms of surrender imposed by the Allied nations, and hostilities will now cease. Kau sudah mendengar kabar itu? Apanya? Jepang telah menyerah kepada sekutu. Tapi apa memang benar? Jangan-jangan ini hanya rumor. Rumor, aku sudah dengar dari siaran radio. Jadi, Jepang benar-benar kalah. Kita bebas. Iya, Jepang setelah menyerah kepada sekutu. Ini saatnya Indonesia itu menunjukkan bahwa mereka punya nasib sendiri. Kalau begitu, kita tidak punya waktu lama lagi. Benar, ini kesempatan emas. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi, bagaimana dengan kepemimpinan kita? Mari kita cari Soekarno dan Muhammad. Mendengar kabar kekalahan Jepang dan setelah melakukan perundingan kecil, pemuda-pemuda itu pun bergegas untuk mengunjungi para pemimpin bangsa untuk mengusulkan gerakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu, Soekarno dan Muhammad Hatta duduk di kediaman Soekarno, tepatnya di Jalan Pengangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Situasi masih belum jelas. Kita harus berhati-hati. Betul. Kita tidak ingin kebenaran. Bung Karno, Bung Hatta, ada kabar Jepang telah menyerah pada sekutu. Inilah saatnya kita merdeka. Kami sudah mendengar kabar itu. Tetapi kita harus memastikannya lagi. Kalau kita menunggu terus, kesempatan ini akan diambil oleh pihak lain. Rakyat pun sudah siap, Bung. Mereka ini menunggu keputusan dari kita. Iya, memang benar. Tapi kami tidak ingin kemerdekaan itu tergesa-gesa. Justru saat inilah, ini bukan secara siap atau tidak siap. Kemerdekaan itu bukan hanya momentum saja, tetapi ini merupakan tanggung jawab besar untuk seluruh rakyat Indonesia. Kami mengerti, tetapi kita menunggu sampai kapan? Secara tidak menunggu siapa-siapa. Benar, kalau kita tidak bergerak sekarang, kapan lagi? Baik, biarkan kami berunding. Apakah kalian dengar usul mereka tadi? Kita, para pemuda sangat ingin memerdekakan negara kita. Apa yang kita lakukan? Atau kita merdeka langsung? Kita memang ingin bangsa ini bebas dari penjajahan. Tetapi kita tidak boleh gegabah. Hal kemerdekaan seperti ini butuh proses kematangan dalam melaksanakannya. Setuju. Sebaiknya kita mempertahankan negara kita dari serangan luar yang ingin kembali dan membicarakan hal kemerdekaan pada sidang PPKI 18 Agustus 1945. Kalau begitu, bagaimana dengan suara mereka? Kita pakai saja. Ya, lagi pula mereka pemikirannya terlalu pendek. Baik, kami beritakan kepada pemuda-pemuda yang luar. Apa benar kalian dengan keputusan ini? Kebebasan bangsa sekarang ada di tangan kita semua. Iya, benar. Itu keputusan kami. Kami harap kalian mau. Kami mengerti dengan kalian. Tapi semuanya ini berjalan begitu cepat. Takutnya nanti nasib kita ini terbalik dengan apa yang kita inginkan. Baiklah, izinkan kami pamit. Kabar kekalahan Jepang telah mengguncang seluruh negeri. Di satu sisi, muncul harapan besar untuk merdeka. Namun, di sisi lain, perbedaan pandangan mulai memicu ketegangan antara golongan muda dan golongan tua. Maka dari itu,
Baliklah para pemuda golongan muda berkumpul dengan pemuda-pemuda lainnya untuk kembali mengadakan rapat tentang kemerdekaan itu. Bagaimana ini? Sepertinya golongan tua tidak setuju dengan gerakan ini. Kita harus mencari gerakan lain. Benar, apakah mereka tidak setuju dengan kemerdekaan negara kita ini? Ya, ini sangat mengecewakan. Apa kalian ada syarat? Begini saran saya. Bagaimana kalau kita asingkan saja Bung Karno dan Hatta dari Jakarta, agar mereka itu jauh dari pengaruh Jepang? Baiklah, aku setuju. Aku setuju. Sepakat. Kalian yakin dengan keputusan ini? Aku sangat yakin. Demi membebaskan bangsa ini, aku akan melakukan apapun agar mereka mau memproklamasikan kemerdekaan. Tapi memangnya kalau kita mau asingkan kemana dia itu? Bagaimana kalau Dengklok itu dekat dengan markas tentara? Keamanannya terjamin. Baiklah, akan mempersiapkan kendaraannya. Baik. Ayo, kita pergi sebelum hal buruk terjadi. Ayo. Kita tidak punya banyak waktu. Semua sudah siap? Sudah, kendaraan juga sudah disiapkan di luar. Kalian pergi. Aku sama Sudiro akan berjaga-jaga di sini. Ingat, kita lakukan ini demi Indonesia, bukan untuk melawan Bung Karno dan Bung Hatta. Ayo, sekarang. Betul. Bung Karno, maafkan kami. Tapi kami harus menangkap kalian sekarang juga. Tangkap mereka! Apa ini? Ini merupakan tindakan yang tidak pantas. Kami tidak punya pilihan. Jakarta sudah tidak aman. Terlalu banyak pengaruh Jepang. Kami hanya ingin Bung cepat-cepat memproklamasikan kemerdekaan. Ini bukan cara yang benar. Ini justru satu-satunya cara agar kemerdekaan cepat. Ada apa ini? Apa yang sedang terjadi? Ibu, mohon pengertiannya. Ini demi kepentingan bangsa. Pada dini hari 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta dibawa oleh para pemuda ke Rengas Dengklok, sebuah daerah yang jauh dari pengaruh Jepang. Di sana, mereka didesak untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kalian mencuri kami hanya untuk ini? Bukan menculik, menyelamatkan. Perjuangan itu bukan hanya untuk keberanian saja, tetapi tanggung jawab dan perjuangan. Tapi waktu kita sudah tidak banyak lagi. Saya mengerti sama kalian. Tetapi kemerdekaan itu harus disiapkan dengan cara yang tepat, agar tidak ada kekacauan. Perdebatan terus berlangsung, namun satu hal menjadi jelas, baik golongan muda maupun tua. Mereka sangat menginginkan Indonesia untuk merdeka, hanya dengan cara yang berbeda. Setelah peristiwa Rengas Dengklok, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta pada tanggal 16 Agustus 1945 di malam hari. Terjadi berbagai perundingan, hingga akhirnya mereka pun sepakat bahwa proklamasi kemerdekaan harus segera dilakukan. Soekarno, Hatta, dan beberapa pemuda lainnya menuju rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta untuk menyusun teks proklamasi tersebut. Waktu kita tinggal sedikit. Kita harus selesaikan teks ini malam ini juga. Benar, kemerdekaan Indonesia harus diumumkan besok pagi. Baiklah, apa mulai? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini kita akan kemerdekaan Indonesia. Sepertinya kalimatnya sudah bagus. Hal-hal yang mengenai Bung Karno, naskah ini harus segera diketik agar siap dibacakan besok pagi. Saya juga ingin mengusul kalau yang menandatangani cukup Bung Karno dan Bung Hatta saja, atas nama bangsa Indonesia. baiklah. Naskah tulisan tangan Soekarno diketik oleh Sayuti Melik dengan beberapa perubahan kecil. Setelah itu diberikan kepada Soekarno dan Hatta untuk ditandatangani. Bung Karno, Bung Hatta, naskahnya sudah siap. Baiklah,
Saya akan membacanya besok pagi hari. Baik, Bung Karno. Dengan selesainya penyusunan teks proklamasi kemerdekaan tersebut, bangsa Indonesia tinggal menunggu fajar dan matahari menyingsing untuk menyambut hari paling bersejarah, yaitu 17 Agustus 1945, Hari Kemerdekaan Indonesia. Apa ini akan benar-benar terjadi? Katanya Bung Karno sendiri yang akan membacakan. Semoga ini bukan harapan palsu lagi. Pagi hari 17 Agustus 1945, di sebuah rumah sederhana di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, sejarah besar akan terjadi. Tidak ada panggung megah, tidak ada persiapan yang sempurna, hanya keberanian dan tekad untuk merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Di dalam rumah, Fatmawati telah menyiapkan bendera merah putih, bendera yang dijahit dengan tangannya sendiri. Tanpa pengeras suara, tanpa kemewahan, hanya suara lantang seorang pemimpin dan jutaan harapan yang bergantung padanya. Untuk pertama kalinya dikibarkan sebagai lambang negara Indonesia yang merdeka. Tanpa musik resmi, tanpa dirijen, namun dengan suara yang lahir dari hati. Hari itu sederhana, singkat, tapi mengguncangkan sepenuhnya. Tidak ada yang tahu apa yang benar-benar akan terjadi setelah ini. Namun, satu hal pasti, bangsa Indonesia telah berdiri di kakinya sendiri. Dan sejak itu, bendera merah putih tidak hanya berkibar di langit Indonesia, tapi juga di seluruh hati rakyatnya.